Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin santriwan santriwati dari berbagai macam daerah, santri Pondok Pesantren Ardania Kota Serang Banten, Sobat Ramaloka 96,5 FM, para pendengar yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah mustami'in, para pemirsa yang setia mengikuti kajian tafsir Ramadan ngabuburit menjelang buka puasa bersama kami, yang semoga kesemuaan diterima amal ibadahnya, puasanya minal makbulin, yang diterima oleh Allah, dan kita semua mendapatkan keagungan, kemuliaan dalam ridhonya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemuliaan dan surga Allah Subhanahu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh sangat tidak terhingga. Besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus tidak terhenti, tidak lain dan tidak bukan. Kita hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan dan kita selalu membaca tahmid, tahlil, tasbih, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita amalkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku dan sholatku, hidupku dan matiku hanya satu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu pula kita melakukan ibadah puasa. Di siang hari kita tahan lapar dan haus, lahar hawa nafsu, lapahan hawa nafsu, syahwat. Di malam hari kita istiqomah qiyamul lail melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Begitu pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah dengan melaksanakan ibadah puasa sebagai tanda pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan melaksanakan ibadah puasa sebagai ikrar keimanan kita, dan dengan melakukan ibadah puasa sebagai tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan semua amalannya. Semoga kita menjadi hamba yang mulia dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan kita dimasukkan dalam ridho dan surganya. Hadirin Bapak Ibu, sobat Ramaloka, santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua umat manusia, siapapun orangnya, bagaimanapun kedudukannya, apapun jenisnya, dimanapun adanya, entah itu ada di mana tempatnya, manusia pasti mencari dan mendambakan yang namanya kebahagiaan. Terkadang setiap manusia selalu berpikir dan merenung, berupaya dan selalu ada, dia pengen selalu ada pada yang namanya kebahagiaan. Kalaulah memang sepakat semua orang mendambakan yang namanya kebahagiaan, yuk pada sore hari ini kita renungkan apa sih bahagia itu. Ada yang berpikir bahwa yang namanya bahagia ditunjang dengan fasilitas. Di antaranya bahagia dengan banyak uang. Ada yang berpikir katanya dengan uang bisa membuat bahagia. Ada pula yang berpikir bahwa katanya kebahagiaan itu dengan jabatan. Jabatan makin tinggi, makin terhormat, katanya bahagia. Ada pula berpikir kebahagiaan dengan semua fasilitas ada, dan kita ada yang kita banggakan, ada yang dapat kita sombongkan, itu katanya bahagia. Kalaulah memang hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua ini berpikir kebahagiaan dan semua orang sepakat selalu mencari bahagia, dan bahagia katanya yang pertama dengan uang. Kalau kita sekarang ini mencari kebahagiaan dan bahagia itu dengan uang, dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Sa'labah. Siapa sahabat Rasulullah? Bernama Sa'labah. Sebelum dia kaya raya, ini satu orang sahabat Rasulullah ini yang bernama Sa'labah ini paling rajin melaksanakan ibadah sholat, paling rajin, dia selalu mendahulukan zikir dan istiqomah ada di jalan Allah.
Pokoknya Sa'labah ini paling rajin. Tetapi sebaliknya sesaat dia didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi amanah kambing, berubah menjadi orang kaya. Wasilah diberi kambing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah ini berubah menjadi kaya. Di saat dia memiliki harta yang banyak, malah makin pusing. Pusingnya kenapa? Karena berpikir harta yang ia dapatkan ini itu adalah hasil jerih payahnya, hasil keringatnya, sehingga tidak ada yang namanya toleransi, tidak ada yang namanya pilih kasih, tidak ada yang namanya memberi, dan tidak ada yang namanya rasa simpati. Yang ada ini adalah punya saya menumpuk dan makin menumpuk. Ujungnya apa? Sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah ini malah sebaliknya, di saat dia memiliki kekayaan, pikirannya jadi pusing, hidupnya makin gelisah, sesama manusia makin menjauh, masjid pun tidak pernah datang, zakat pun dia ngerasa sayang. Akhirnya yang ada kegundahan dalam hidupnya. Berarti apa? Kaya tidak bisa membuat bahagia. Cerita ke atas, pernah dengar enggak para santri ada yang namanya uang karun, harta karun? Artinya apa? Kalau ada, kita pernah dengar harta karun, artinya harta milik karun. Dan harta milik karun ini adalah masa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Saking banyaknya harta sampai itu yang namanya kunci, itu sudah tidak bisa terbawa lagi kunci gudangnya. Oh, berarti berapa perusahaan itu? Saking banyaknya kunci gudangnya sampai tidak terbawa. Dengan harta yang ia miliki, malah hidupnya menjadi merasa besar, merasa angkuh, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Yang ada hanya pelit, tidak pernah peduli kepada orang lain, menganggap orang lain itu kecil. Berarti apa? Karun pun tidak pernah merasakan kebahagiaan. Nih, kita lagi mengkaji makna bahagia. Maka di antara saudara-saudara kita yang selalu mendambakan dengan harta, oh, harta adalah segalanya. Dengan harta kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Oh, dengan harta kita bisa bahagia. Katanya dengan harta kita bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Bohong. Terkadang kalau kita lihat, subhanallah, banyak di antara saudara tetangga kita siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, banting tulang, peras keringat, putar otak, berbagai macam cara dia lakukan. Hanya untuk apa? Untuk harta. Orang jualan di tengah malam, dia sudah dijadikan siang. Begitu pula orang yang bekerja di pabrik, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Hanya untuk apa? Ngumpulin harta. Orang berlomba-lomba dari pagi sampai sore, sore sampai siang, sampai malam kembali, terus berlomba mengumpulkan harta. Terkadang tidak pernah kenal dengan sanak saudara, tidak pernah ingat dengan keluarganya, bahkan dengan istri dan anak pun dia jauh. Hanya untuk apa? Untuk harta. Andaikan dia berhasil mengumpulkan harta, rumah dia punya, mobil dia punya, semua apa yang ia harapkan dia punya. Terus sesudahnya punya, untuk apa? Apa endingnya? Apa ujungnya? Apa akhirnya? Yang ada hanyalah kemubadiran. Yang ada hanyalah kejenuhan.
Jadi begini, yang namanya harta kita ngumpulin itu ibaratnya makanan atau buah-buahan. Di saat kita ngumpulin makanan atau pula buah-buahan, kita kumpulkan dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 1000, 1000 menjadi 1.000.000, dikumpulkan dan kita diamkan, maka buah-buahan itu menjadi busuk. Mubadir enggak? Mubadir enggak? Walaupun tidak membusuk, harta yang dimakan ini menjadi bosan. Jadi orang ini sudah menjadi bosan. Tidak bisa semua yang apa di hadapannya dia makan. Kenapa? Bosan. Begitu pula kita umat manusia menghadapi yang namanya harta. Kumpulkan. Jadi harta itu kalau dikumpulkan lama-lama menjadi busuk. Adapun kita makan hanya sedikit yang kita makan. Tidak bisa apa yang kita miliki semuanya kita makan. Karena yang namanya manusia mulutnya terbatas, perutnya pun terbatas, kenyang dan laparnya pun terbatas. Berapa sih kebutuhan manusia? Artinya apa? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat umat manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, sesudahnya harta terkumpul, yang ada adalah kemubadiran. Berarti kerja letihnya, berarti letih di dalam kinerjanya, tidak menghasilkan apa-apa, yang ia dapatkan hanyalah mubadir. Berarti harta tidak bisa memberikan bahagia. Sudah kami contohkan bagaimana kepada Qarun, bagaimana ke sahabat Rasulullah, dan bagaimana kita lihat pada kehidupan saat sekarang ini. Jabatan Jabatan yang paling tinggi di alam dunia ini apa? Jabatan yang paling tinggi di alam dunia ini presiden. Betul? Presiden bisa mengangkat jenderal. Pertanyaannya, kalau sudah jadi presiden memang terhormat. Bicaranya Tuhan, keputusannya itu adalah malaikat. Luar biasa. Sehebat-hebatnya presiden berapa tahun? 5 tahun. 2 kali terpilih, ya bisa 10 tahun. 3 kali dia pengen mencalonkan presiden, ya di demo. Artinya apa? Dibatasi dan terbatas. Berarti paling lama 2 kali pemilihan hanya 10 tahun. Jenderal bintang 4, jenderal polisi, jenderal tentara, paling lama berapa tahun? Dia berupaya dari karir rendah sampai karir menengah, dari perwira bawah sampai perwira menengah, sampai perwira atas, sampai pada jenderal, sampai usia 55 tahun, atau paling lama ada tambahannya 58 tahun, ujungnya adalah pensiun. 58 tahun pensiun. Sementara manusia di usia 58 tahun itu adalah usia yang sangat-sangat luar biasa. Usia yang sungguh sangat banyak manfaat di dalam pengabdian, usia kematangan. Tapi para jenderal, para TNI, polisi, pegawai negeri, dan para pejabat-pejabat tinggi, usia 58 tahun dengan sendirinya dia akan dipensiunkan. Artinya apa? Setinggi apapun ada batasnya, dan batasnya tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Berarti pangkat di pundak, jabatan yang ia sandang tidak bisa memberikan bahagia. Kenapa? Masih ada umur waktu yang panjang, ada waktu yang ia jalani, ada waktu masih banyak untuk pengabdian. Di saat masih banyak waktu untuk pengabdian, sudah diakhiri dengan pensiun. Itulah yang menyedihkan, karena berakhir
dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Harta. Begitu pula banyak yang bangga dengan semua fasilitas. Apa yang ia harap ada, apa yang ia inginkan ada, apa yang ia butuhkan ada, semua ada. Tapi ingat saudara-saudariku para hamba Allah, apa yang kita harapkan dan apa yang kita memiliki semua akan berakhir dengan kebosanan. Kalaulah semua akan berakhir dengan kebosanan, berarti fasilitas apapun pasti ada batasnya. Artinya apa? Fasilitas yang kita miliki tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Harta tidak bisa memberikan kebahagiaan. Jabatan, pangkat, kedudukan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Fasilitas yang kita miliki, kemewahan pun sama, tidak bisa memberikan kebahagiaan. Ada pula seorang laki-laki yang bangga dengan laki-lakinya, perempuan yang bangga dengan kecantikannya. Santri, ganteng, cantik itu bukan satu kebanggaan. Cantik itu adalah musibah, ganteng itu adalah kasih sayang. Kenapa gak cantik itu adalah musibah? Di saat seseorang merasa dirinya cantik, langsung ia pamerkan di media sosial. Nih, dengerin. Di saat seseorang merasa dirinya cantik, langsung ia pamerkan di media sosial, dilihat oleh orang lain. Nih, di saat kita dilihat oleh orang lain, itu sama dengan menyakiti oleh orang lain. Loh, kenapa menyakiti? Karena dilihat, dipandang oleh mata orang lain. Kalau sudah dilihat, dipandang oleh mata orang lain, maka dari mata turun ke hati. Menyakiti enggak? Menyakiti enggak? Kalimat menyakiti itu namanya menzolimi. Maka siapa yang meng-share, mengupload dirinya di media sosial, berarti sama saja dia mencatat dan mengundang dosa. Kenapa mencatat dan mengundang dosa? Karena menyakiti, menzolimi orang lain, yang akibatnya adalah menimbulkan fitnah, yang akibatnya adalah terjadi permasalahan di antara satu sama lain. Maka itu tidak baik. Berarti yang namanya cantik fitnah. Ganteng pun sama. Jangan sombong. Ngerasa sombong, nyakitin sama wanita. Wanita itu bukan makhluk untuk disakiti, tapi makhluk untuk disayangi. Betul? Jadi wanita itu bukan makhluk untuk disakiti, tapi makhluk untuk dicintai. Betul? Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segantengnya laki-laki, secantiknya perempuan, ada batasnya. Kapan batasnya? Kalau perempuan ya cantiknya sampai 20 tahun. Ya, perempuan itu cantiknya sampai 20 tahun. Oh, cepat amat. Iya, cepat. Memang perempuan itu cantiknya cepat dan tuanya pun lebih cepat. Cantiknya cepat, tuanya pun lebih cepat. Tuanya kapan? Ya, di atas 20 tahun perempuan sudah tua. Apalagi kalau perempuan itu sudah pengen nikah. Kalau sudah pengen nikah, ya jelas pasti punya anak. Yang tadinya pipinya kenceng, jadinya keriput. Tua enggak? Tua enggak? Yang tadinya Masya Allah semua serba kenceng, jadinya keriput. Tua enggak? Berarti cantik kagak?
Cantik enggak? Jadi yang namanya cantik tidak bisa kita banggakan. Cantik semua ada batasnya. Nah, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki gantengnya itu lama. Iya. Kalau perempuan tuanya lama. Tapi kalau laki-laki gantengnya itu lama. Apa masalahnya? Jadi ibaratnya kalau perempuan itu kalau di bulan puasa kita sering makan minum kelapa. Itu kalau perempuan ibaratnya kelapanya kelapa muda. Kalau laki-laki kelapanya kelapa tua. Apa bedanya kelapa tua sama kelapa muda? Kalau kelapa muda dipetik langsung diminum segar, diinepin bau. Kagak bisa lama. Tapi yang namanya kelapa tua dipetik, diinepin, makin tua, makin kenceng, makin jadi, makin banyak sarinya. Itu laki-laki. Oh 50 masih gagah, 60 lebih gagah, 70 gagah juga. Betul. Oh ini menang laki-laki nih ya. Maka bangga banget jadi laki. Bangga banget jadi laki-laki. Makanya saya itu heran. Jadi Pak Kiai itu heran. Kita bangga jadi laki-laki. Pak Kiai selaku laki-laki bangga jadi laki-laki. Kenapa bangga? Yang gak bisa jadi perempuan. Bangga enggak? Oh bangga. Jadi bangganya seorang laki-laki kita bangga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan kepada laki-laki seorang imam. Oh. Apa imam? Pemimpin. Beda dengan perempuan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makmum. Makanya perempuan yang baik selalu mendambakan imam yang baik. Kenapa? Karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makmum. Itu bangga. Jadi kebanggaan kita menjadi laki-laki. Pak Kiai heran kalau ada laki-laki pengen jadi perempuan. Ada enggak? Ada enggak? Laki-laki pengen jadi ini aneh. Yang paling bangga, sempurna, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk yang bernama laki-laki. Laki-laki pengen jadi perempuan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang disinyalkan kepada kaum Nabiullah Nuh alaihi salam? Pada hakikatnya dia itu bukan pengen jadi perempuan, tetapi adalah laki-laki yang melampaui batas. Jadi laki-laki yang melampaui batas. Bagaimana laki-laki yang melampaui batas? Tasyabuh, yang menyerupai perempuan. Begitu pula sama perempuan menyerupai perempuan menyerupai laki-laki. Nanti kalau perempuan menyerupai laki-laki, ini adalah amalan perbuatan melampaui batas. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harta tidak bisa membuat bahagia. Jabatan pun sama tidak bisa membuat bahagia. Apa yang kita banggakan semua serba kecukupan sudah ada, tidak bisa membuat bahagia. Apa yang kita rasakan dalam diri kita, orang cantik, ganteng, gagah, sama tidak bisa membuat bahagia. Maka apa yang bisa membuat bahagia dalam hidup kita? Inilah renungan dalam kajian tafsir Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita ada 6 amalan. Ada berapa? Ada 6 amalan. 6 amalan ini bisa membuat bahagia dalam kehidupan umat manusia di alam dunia.
ada 6 amalan. Amalan ini bisa membuat bahagia dalam kehidupan umat manusia di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saat sekarang ini di dalam bulan Ramadan sedang melaksanakan ibadah puasa, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini sedang kita melaksanakan ibadah puasa, belum tentu orang yang iman kepada Allah ia ada dalam kebahagiaan. Jadi orang Islam yang beriman, orang yang beriman kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini belum tentu ia ada dalam kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, sangat bahagia. Qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mendapatkan kebahagiaan? Ada 6 golongan yang ia mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mereka semua orang-orang yang beriman yang mendapatkan kebahagiaan, fi salatihim khashi'un. Mereka semua yang khusyuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi orang bahagia yang pertama orang apa? Orang yang khusyuk melaksanakan ibadah sholat. Kita semua sering sholat? Alhamdulillah. Kita semua pernah sholat? Iya, bukan pernah tapi sering. Alhamdulillah. Kalaulah kita sudah sering melaksanakan ibadah sholat, jadi di dalam orang yang melaksanakan ibadah sholat, orang yang melaksanakan ibadah sholat terbagi dengan 3 golongan. Jadi orang sholat itu terbagi tiga golongan. Ada orang yang melaksanakan ibadah sholat hanya faktor kewajiban. Ada orang yang melaksanakan ibadah sholat hanya faktor ketakutan. Ada pula orang yang melaksanakan ibadah sholat bukan faktor ketakutan, bukan faktor kewajiban, tapi faktor kenikmatan. Di antara 3 golongan orang yang melaksanakan ibadah sholat ini, kira-kira